Halo netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi minggu pertama bulan Oktober kembali hadir menyapa Anda. Kami akan menghadirkan sejumlah rangkaian informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2. Bersama saya Aryani, inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Berikan pengarahan, Pangko Armada 2 pimpin Morning Brief. Panglima Komando Armada 2 Laksamana Muda TNI Ariantio Condrowibowo memimpin Morning Brief yang diikuti oleh seluruh pejabat utama, Komandan Satuan dan Kasatker Koarmada 2 bertempat di lobi Gedung Nala Koarmada 2. Morning Brief ini bertujuan untuk memberikan pengarahan, menyampaikan kebijakan pimpinan TNI Angkatan Laut, menyamakan persepsi, serta membahas tentang beberapa kegiatan Koarmada 2 ke depannya, terutama peringatan HUT ke-79 TNI yang sudah mulai dilaksanakan. Tingkatkan hubungan diplomasi. Koarmada 2 kirimkan delegasi pada Submarine Conference 2024 di Jerman. Dalam rangka meningkatkan hubungan diplomasi, Koarmada 2 mengirimkan perwira terbaiknya pada Konferensi Internasional Kapal Selam atau Submarine Conference 2024 ke-8 yang diselenggarakan oleh ThyssenKrupp Marine System dan Angkatan Laut Jerman pada tanggal 17 sampai dengan 20 September 2024 bertempat di Kiel, Jerman. Adapun perwakilan dari TNI Angkatan Laut yakni Komandan Kopkasel Koarmada RI, Laksma TNI Indra Agus Wijaya SH, sedangkan perwakilan dari Koarmada 2 yakni Komandan Satsel Koarmada 2, Kolonel Laut Pelaut Julius A. Zainal SH MT Hanla MM, dan perwira operasi Satsel Koarmada 2 Mayor Laut Pelaut Asrul Arasat SH. Kegiatan yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali ini dihadiri 20 negara perwakilan pengawak kapal selam dan diikuti lebih dari 300 peserta industri pertahanan bawah air dari seluruh dunia. Landing di Bandara Internasional Juanda, Pangko Armada 2 sambut kedatangan Presiden Republik Indonesia. Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo dalam rangka melaksanakan kunjungan kerja di Kota Gresik bertempat di VIP Pemda Bandara Internasional Juanda. Dalam kunjungannya di Kota Gresik, Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo akan meresmikan smelter milik PT Freeport Indonesia di kawasan ekonomi khusus di Gresik, Provinsi Jawa Timur. Bertukar pengalaman, prajurit KRI Bima Suci kunjungi Russian Cruiser Voyage dan STS Nadeza. Sandar di dermaga Muraviev Amorsky Vladivostok, Rusia, prajurit KRI Bima Suci bersama seluruh taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-71 yang tergabung dalam Satgas Kartika Jalakrida tahun 2024 berkesempatan untuk mengunjungi Russian Cruiser Voyage dan STS Nadeza. Perwakilan dari tentara Rusia juga mengunjungi KRI Bima Suci sebagai program cross visit dalam rangka untuk mengenal lebih dekat dengan kapal layar latih tiang tinggi KRI Bima Suci dan dapat menjalin hubungan bilateral yang baik antara kedua negara serta Angkatan Laut Indonesia dengan Angkatan Laut Rusia. Kunjungan ini merupakan arahan dari Komandan KRI Bima Suci selaku dan Satgas KJK 2024 Letko Laut Pelaut Hastaria Dwi Prakoso SEMSC yang sesuai dengan implementasi pemerintah Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo agar seluruh prajurit Koarmada 2 yang sedang melaksanakan tugas di luar negeri supaya menjalin hubungan yang baik dan mencari pengalaman sebanyak mungkin dengan Angkatan Laut negara lain. Peringati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah, momentum introspeksi diri bagi prajurit Koarmada 2. Umat Muslim Komando Armada 2 yang terdiri dari prajurit, PNS, dan Jala Senastri mengikuti acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah 2024 Masehi
yang dilangsungkan di Masjid Al-Mahdi Koarmada II, Ujung Surabaya. Hadir dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut, Pangko Armada II Laksda TNI Ariantio Condrowibowo, pejabat utama Koarmada II, Ketua Daerah Jelas Senastri Armada II Nyonya Dian Ariantio Condrowibowo, Wakil Ketua Daerah Jelas Senastri Armada II, beserta jajaran pengurusnya, prajurit dan PNS Koarmada II yang beragama Islam. Dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang mengangkat tema meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW dalam mewujudkan personel TNI yang religius, menghadirkan penceramah Ustadz Kiai Haji Ahmad Muwafiq SAG atau Gus Muwafiq, adalah salah satu ulama Nahdlatul Ulama, merupakan pengasuh pondok pesantren di daerah Timur Laut Jombor, Sleman, Yogyakarta. Pangko Armada II terima paparan penyematan Brifet Hiu Kencana dan tanda kehormatan Samkarya Nugraha. Pangko Armada II Laksda TNI Ariantio Condrowibowo menerima paparan rencana garis besar penyematan Brevet Kehormatan Hiu Kencana dan penganugerahan tanda kehormatan Samkarya Nugraha dari Komandan Satsel Koarmada II Kolonel Laut Pelaut Julius Azainal SH MT Hanla MM bertempat di Perpustakaan Koarmada II Ujung Surabaya. Dan Satsel Koarmada II menjelaskan gambaran kepada pimpinan tentang rangkaian kegiatan Brevet Kehormatan Hiu Kencana tahun 2024 serta penganugerahan tanda kehormatan Samkarya Nugraha untuk KRI Nanggala 402 kepada Kasal. Brevet Kehormatan Hiu Kencana akan diberikan kepada Presiden RI, Wakil Presiden RI, Menhan RI, Mensesnek RI, Menteri ATR BPN RI, Menteri KKP RI, dan Menteri PUPR RI, serta penganugerahan tanda kehormatan Samkarya Nugraha untuk KRI Nanggala 402 kepada Kepala Staf Angkatan Laut oleh Panglima TNI. Peringati Hari Raya Galungan, prajurit Koarmada II beragama Hindu adakan doa bersama. Dalam rangka memperingati Hari Raya Galungan tahun 2024, seluruh prajurit Koarmada II yang beragama Hindu melaksanakan persembahyangan bersama yang dipimpin oleh Jero Mangku Ketut Sudana bertempat di Pura Jalawira Dharma Koarmada II Ujung Surabaya. Peringatan Hari Raya Galungan ini merupakan bentuk implementasi dari pemerintah Pangko Armada II Laksamana Muda TNI Ariantio Condrowibowo bahwa sebagai prajurit Jalasena TNI Angkatan Laut, seluruh prajurit Koarmada II tidak boleh melalaikan kewajibannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan harus tetap menjaga serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tingkatkan kerjasama, Pangko Armada II terima kunjungan kerja Government Business Head Region 8 Jawa 3. Panglima Komando Armada II Laksda TNI Ariantio Condrowibowo menerima kunjungan kerja Bapak Suharyanto Government Business Head Region 8 Jawa 3 beserta staf yang berlangsung di ruang kerja Pangko Armada II Ujung Surabaya. Maksud dan tujuan kunjungan tersebut dalam rangka mempererat silaturahmi sebagai salah satu mitra kerja Koarmada II serta menyampaikan keinginan untuk terus menjalin kerjasama yang selama ini sudah terjalin dengan baik antara Koarmada II dengan Bank Mandiri. Pererat hubungan antar negara, Koarmada II kedatangan Duta Besar Jepang. Panglima Komando Armada II Laksda TNI Ariantio Condrowibowo yang diwakili oleh Kaskor Armada II Laksma TNI Isuwarto MTR Opsla menerima kunjungan atau courtesy call Duta Besar Jepang untuk Indonesia H.I. Masaki Yasushi bertempat di gedung VIP Nala Koarmada II Ujung Surabaya. Adapun maksud dan tujuan kedatangan Duta Besar Jepang untuk Indonesia selain silaturahmi, rencananya Jepang akan mengirimkan kapal perang untuk memeriahkan Sail Komodo yang digelar pada bulan Februari mendatang. Koarmada II tergabung dalam Focus Group Discussion pemanfaatan KRI Dewa Ruci sebagai cagar budaya nasional.
Pangku Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo yang diwakili oleh Kapok Sahli Laksma TNI Widianto Pudio Purnomo SHMH mengikuti fokus group discussion pemanfaatan KRI Dewa Ruci sebagai cagar budaya nasional bertempat di Wishlux Spazio Hotel Jalan Maijen Jonosewojoyo nomor KAF 3 Dukuh Paki Surabaya. Paparan Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEM Teropsla yang dipaparkan oleh Kapok Sahli Koarmada 2 menyampaikan latar belakang KRI Dewa Ruci sebagai cagar budaya nasional, yaitu KRI Dewa Ruci telah menjadi duta bangsa dengan mengenalkan budaya bahari bangsa Indonesia di kancah internasional. Saat ini KRI Dewa Ruci telah berusia 70 tahun sebagai kapal layar latih Taruna Akademi Angkatan Laut yang telah banyak melahirkan pemimpin-pemimpin TNI Angkatan Laut dari generasi ke generasi, dan KRI Dewa Ruci telah menjadi bagian dari sejarah maritim, khususnya sejarah TNI Angkatan Laut. Tergabung dalam pasukan upacara HUT ke-79 TNI, prajurit Koarmada 2 jaga kebersihan Monas ketika gladi bersih. Dalam rangka mempersiapkan puncak acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Tentara Nasional Indonesia tahun 2024, prajurit Koarmada 2 yang tergabung dalam pasukan upacara HUT TNI ke-79 melaksanakan gladi bersih yang diselenggarakan di Monumen Nasional Jakarta Pusat Kamis 26 September 2024. Puncak peringatan HUT ke-79 TNI rencananya akan digelar pada tanggal 5 Oktober 2024 di Monumen Nasional yang dikemas dalam upacara militer dan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Selama melaksanakan gladi bersih, prajurit Koarmada 2 bersama prajurit TNI lainnya yang juga tergabung sebagai pasukan upacara tetap menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan memungut sampah di sekitar tempat upacara. Pangku Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo yang diwakili oleh Kasko Armada 2 Laksma TNI Iswarto mengikuti fun bike dan olahraga bersama serta bakti sosial dalam rangka menjalin silaturahmi dan meningkatkan sinergitas antar kota TNI Angkatan Laut wilayah Surabaya, bertempat di lapangan hitam Kesatrian Sutedi Senaputra Karangpilang, Surabaya. Turut hadir mendampingi Kasko Armada 2, yakni Wakil Ketua Daerah Jala Senasri Armada 2, Nyonya Wati Iswarto, mewakili Ketua Daerah Jala Senasri Armada 2, Nyonya Dian Ariantio Condrowibowo. Kegiatan fun bike dan olahraga bersama dipimpin langsung oleh Komandan Kodik Latal, Letnan Jenderal TNI Marinir Nur Alamsyah, dan dihadiri para pejabat Kota TNI Angkatan Laut wilayah Surabaya. Panglima Komando Armada 2 Laksamana Muda TNI Ariantio Condrowibowo menghadiri penyematan Brevet Kehormatan Hiu Kencana dan penganugerahan Tanda Kehormatan Samkarya Nugraha yang diselenggarakan di Geladak KRI Dr. Rajiman Wedyo di Ningrat 992 Sabtu 28 September 2024. Dalam pelaksanaan penyematan Brevet, Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo menerima Brevet Kehormatan Hiu Kencana yang disematkan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Pada kesempatan tersebut, Presiden RI juga menganugerahkan Tanda Kehormatan Samkarya Nugraha untuk KRI Nanggala 402 kepada Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali yang dalam hal ini diberikan kepada Komandan Satsel Koarmada 2 Kolonel Laut Pelaut Julius Azainal. Presiden RI juga menyempatkan untuk menyapa secara video conference keluarga para mendiang pengawal kapal selam kebanggaan TNI Angkatan Laut tersebut. Pangku Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo bersama Ketua Daerah Jala Senasri Armada 2 Nyonya Dian Ariantio Condrowibowo yang diwakili Kasko Armada 2 Laksma TNI Iswarto Teropsla bersama Wakil Ketua Daerah Jala Senasri Armada 2 Nyonya Wati Iswarto menghadiri ziarah rombongan ke makam Presiden Republik Indonesia pertama Insinyur Soekarno yang dipimpin oleh Komandan Kodik Latal Letnan Jenderal TNI Marinir Nur Alamsyah bertempat di Kota Blitar, Jawa Timur Sabtu 28 September 2024. Sementara di tempat yang berbeda, Pangku Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo yang diwakili oleh Kapok Sahli Koarmada 2
Laksma TNI Widianto Pudio Purnomo SHMH menghadiri ziarah rombongan ke makam Presiden Republik Indonesia keempat, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang dipimpin oleh Wakil Komandan Kodiklatal Laksda TNI Eko Wahjono bertempat di Kota Jombang, Jawa Timur. Kedua ziarah rombongan tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT ke-79 Tentara Nasional Indonesia sekaligus sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada para pahlawan atas kegigihannya dalam membangun bangsa Indonesia. Netizen, berita tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Ikuti terus informasi-informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2 hanya di akun media sosial resmi Koarmada 2. Koarmada 2 siap mendukung dan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jala Seva, Jaya Mahe.